Bab 1417. Aku hancurkan untuk kamu lihat. Menunggu dirinya untuk waktu yang lama. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan ada seringai di sudut mulutnya. Dia tentu saja tidak takut akan penyergapan. Dia ada 3 monster buas di tubuhnya, ditambah dirinya sendiri. 10 master tingkat dewa lanjutan juga bisa dia lawan. Maklum, jiwa pedang dia sekarang sudah setengah langkah alam pengembalian jiwa. Kalau memakai segel dewa pedang, jadinya benar-benar alam pengembalian jiwa pedang. Dapat dikatakan bahwa kecuali jika pihak lain memiliki 20 master tingkat dewa lanjutan, jika tidak, serang dia, itu adalah mencari kematian. Dan sekarang, apakah planet barbar memiliki 20 master tingkat dewa lanjutan? Tentu saja tidak. Namun, dia tidak akan meremehkan musuh. Berhati-hatilah untuk bisa mengarungi kapal selama 10.000 tahun. Warrior yang mendongak, tidak jauh, ruang bergetar, dan segera, seorang pria paruh baya kekar muncul, dan di samping pria paruh baya itu, ada seorang pemuda yang memegang kipas bulu. Selain itu, tidak ada master. Bukan penyergapan. Mata warrior yang jatuh pada pria paruh baya itu, aura pria itu sangat kuat, memberinya perasaan berbahaya seperti Raja Iblis Langit saat itu. Melirik pria paruh baya itu, warrior yang menoleh menatap sang pemuda. Menatap pemuda itu, mata warrior yang menjadi lebih khusyuk, karena pemuda itu memiliki kekuatan misterius yang menghalanginya untuk melihat melalui kekuatan orang lain. Warrior yang menatap pria paruh baya itu, kamu penguasa planet barbar. Ya, aku. Pria paruh baya itu tanpa ekspresi. Adapun warrior yang, dia tentu saja ingin membunuhnya dengan cepat. Bagaimana kondisi planet barbar sekarang karena warrior yang? Dapat dikatakan bahwa planet barbar saat ini bahkan tidak sebanding dengan beberapa kekuatan bintang 2. Karena 90% master tingkat dewa lanjutan telah dibunuh oleh warrior yang. Hatinya berdarah. Mengelilingi warrior yang dengan kekuatan mutlak tanpa memberi warrior yang kesempatan adalah apa yang dia usulkan. Karena dia tahu betul bahwa untuk menghadapi warrior yang, dia tidak bisa mengirim orang sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, dia mengumpulkan hampir semua master tingkat dewa lanjutan dari planet barbar dan kekuatan planet lainnya, berharap untuk membunuh warrior yang sekaligus tanpa memberi warrior yang kesempatan. Tapi dia tidak menyangka warrior yang memiliki peta pedang galaksi di tubuhnya, dan kemudian orang dia tidak berhasil membunuh mereka, tetapi mereka dibunuh oleh warrior yang. Dalam pertempuran itu, kecuali planet barbar, planet kekuatan lainnya menyerah secara langsung, dan planet barbar mereka tidak dapat menanggung kerugian ini, dan jatuh langsung dari awan ke tanah. Semua ini karena warrior yang. Jika bukan karena warrior yang, planet barbar saat ini mungkin adalah planet bintang 3 yang paling kuat di wilayah Kutub Timur. Di arena, warrior yang mengangguk, jadi, kamu penguasa barbar itu. Setelah berbicara, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan pada saat yang sama, cahaya pedang muncul di lapangan, dan cahaya pedang ini menusuk penguasa barbar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak peduli mengapa penguasa barbar masih berani menguasai dunia planet Tianyun setelah kekalahan besar, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tahu bahwa jika dia membunuh penguasa barbar ini, planet barbar ini akan runtuh. Melihat warrior yang menembak tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi penguasa barbar tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia juga tidak berbicara, hanya meninju. Bang! Terdengar suara keras di lapangan, dan kemudian, warrior yang berpisah dari penguasa barbar. Begitu mereka berpisah, warrior yang menggertaknya lagi.
Ketika dia datang ke Raja Iblis Langit, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan muncul sarung pedang kuno di tangan kirinya. Detik berikutnya, dia memegang pedangnya dan membanting pedang itu dan langsung menebas. Ilmu menebas langit menarik pedang, dua tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang digabungkan. Penguasa barbar ini adalah bos dari kekuatan bintang 3, dan kekuatannya pasti lebih kuat dari Raja Iblis Langit, jadi serangan umum tidak berguna bagi lawan. Jadi, begitu dia menembak, itu adalah dua tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang. Dua tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang yang kini dia tumpeng tindihkan jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena jiwa pedangnya sudah mencapai setengah alam pengembalian jiwa. Berkat dukungan alam pengembalian jiwa, pedang ini muncul begitu saja, ruang seluruh ujung langit langsung runtuh dan musnah. Dan begitu penguasa barbar melihat warrior yang menghunus pedangnya, tiba-tiba pupil matanya mengecil, tentu saja dia tidak berani memandang rendah warrior yang, jadi ketika dia melihat warrior yang, dia sudah menganggap warrior yang sebagai master di kelas yang sama. Namun, melihat pedang ini, dia tahu bahwa dia masih meremehkan warrior yang. Penguasa barbar mengambil napas dalam-dalam, menggerakkan tangan kanannya sedikit, dan sebuah kapak raksasa berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Pedang dan kapak bertabrakan. Bang! Ada suara keras yang menggetarkan di benua barbar, dan pada saat ini, seluruh benua tampak bergetar. Pada saat yang sama, ruang hampir 100.000 mil dengan warrior yang dan penguasa barbar sebagai pusatnya sudah runtuh pada saat ini. Pada saat ini, seluruh ujung langit pada saat ini menjadi gelap gulita. Dan di ruang gelap lubang hitam, ada raungan dari waktu ke waktu. Entah berapa lama, ujung langit, berangsur-angsur kembali normal, warrior yang dan penguasa barbar muncul lagi di udara, keduanya terpisah ribuan kaki. Melihat penguasa barbar, tidak terhitung banyaknya wajah pendekar hitam benua barbar yang memucat wajahnya, karena tangan kiri penguasa barbar telah hilang. Di tubuhnya terdapat belasan lubang pedang, dan setiap lubang pedang dipenuhi darah. Saat ini penguasa barbar seperti orang berdarah. Di sisi warrior yang tidak memiliki luka kecuali sedikit warna merah terang di sudut mulutnya. Pembuktian tinggi dan rendah. Penguasa barbar ini ternyata dikalahkan oleh warrior yang, dan dikalahkan oleh warrior yang dalam pertandingan head to head. Seberapa kuat warrior yang ini? Dari kejauhan, penguasa barbar menatap warrior yang, betapa hebatnya konsepsi niat ganda. Alasan mengapa dia menderita adalah karena konsepsi niat ganda warrior yang. Pertahanannya pada awalnya sangat kuat, tetapi dengan pedang dan konsepsi niat ganda itu, warrior yang dapat dengan mudah menembus pertahanannya. Meski alamnya lebih tinggi dari warrior yang, tapi di hadapan warrior yang, dia tidak punya kelebihan. Di kejauhan, warrior yang mengabaikan penguasa barbar, dengan lambaian tangan kanannya, dua serigala iblis langit muncul di lapangan. Aum aum. Setelah dua serigala iblis langit muncul, tiba-tiba terdengar dua auman. Dimanapun suara itu lewat, riak-riak tiba-tiba muncul di angkasa. Ini sangat menakutkan. Segera, dua serigala iblis langit berbalik dan menatap warrior yang, dengan sedikit menyanjung di mata mereka. Sekarang mereka memiliki pemahaman tertentu tentang temperamen warrior yang. Warrior yang makan lembut dan tidak makan keras, jika kamu bersikap lembut padanya, mudah untuk membicarakan apa saja. Jika kamu keras dengannya, dia akan lebih tangguh dari kamu. Oleh karena itu, jika ingin memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan, maka harus memiliki hubungan yang baik dengan warrior yang, jika tidak,
akan ada hari-hari yang lebih sulit di masa depan. Warrior yang menepuk pelan dua serigala iblis langit di hadapannya, lalu memandang penguasa barbar di kejauhan. Penguasa barbar juga memandangnya. Pada saat ini, penguasa barbar terlihat sangat serius. Kekuatan dua serigala iblis langit ini, tentu saja dia pernah mendengar, ini adalah monster super yang sebanding dengan puncak tingkat dewa lanjutan. Bunuh. Warrior yang suaranya terdengar, hendak menembak, dan pada saat ini, pemuda berkipas lipat di kejauhan tiba-tiba muncul tidak jauh dari warrior yang, "Kak Warrior, bisakah kamu mendengarkanku?" Warrior yang menatap pemuda itu, lalu tersenyum, "Tidak bisakah biarkan aku membunuhnya dulu baru bicarakan." Pemuda berkipas lipat sedikit menyipitkan matanya, lalu tersenyum, "Kak Warrior, kapan selesainya jika saling membalas? Bagaimana kalau kamu dan penguasa barbar bersalam tangan untuk berdamai?" Bersalaman tangan untuk berdamai. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Apakah kamu bercanda?" "Tentu saja tidak." Pemuda berkipas lipat berkata sambil tersenyum, seperti kata pepatah, lebih baik berkurang musuh daripada membentuk musuh. Kalian berkelahi satu sama lain, tidak baik untuk kalian, bagaimana menurutmu? Aku pikir kamu bercanda. Warrior yang berkata sambil tersenyum, "Aku tidak suka berbelit-belit, dan aku tidak ingin membuang waktu di sini. Kamu seharusnya penolong yang diundang oleh planet barbar. Dengan demikian, aku pikir kita tidak perlu bahas apapun. Aku punya tinju besar, dan planet barbar ini akan menghilang dari dunia. Tinjumu besar, aku akan menghilang dari dunia ini, bagaimana menurutmu?" Kak Warrior sangat percaya diri. Pemuda berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bertele-tele lagi dengan Kak Warrior. Aku menunggu Kak Warrior di sini hari ini untuk memberitahu Kak Warrior bahwa planet barbar telah menyerah pada planet Yan Xiao kami. Jadi tolong Kak Warrior memandang planet Yan Xiao kami, jangan mencari masalah dengan planet barbar." Planet Yan Xiao. Warrior yang mengerutkan kening, "Aku tidak pernah mendengarnya." Mendengar itu, wajah pemuda mendadak menegang. Pada saat ini, penguasa barbar tiba-tiba mencibir, "Warrior yang, apakah kamu sedang memamerkan kebodohan? Planet Yan Xiao ini adalah satu-satunya planet bintang 4 di planet kutub timur kita. Kamu ternyata bilang kamu belum pernah mendengarnya. Kamu benar-benar bodoh, atau apakah kamu meremehkan planet Yan Xiao?" Di kejauhan, ketika pemuda memandang warrior yang ekspresinya menjadi sedikit tidak ramah. Kekuatan bintang 4. Warrior yang melirik sang pemuda, dia tidak menyangka pihak lain berasal dari kekuatan planet bintang 4. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang memandang penguasa barbar, "Tidak heran planet barbar kamu berani berpura-pura tuli, ternyata kamu telah menemukan pendukung besar." Setelah berbicara, dia memandang pemuda itu, "Kalian seharusnya sudah tahu perseteruan antara planet barbar dan planet Tianyun kami. Tetapi kalian tetap memutuskan untuk menerima penyerahan planet barbar." Berbicara tentang ini, mulut warrior yang memiliki tampilan garang, "Apakah kalian pikir aku mudah diganggu?" Pemuda itu berkata, "Kak Warrior, kami tidak bermaksud demikian. Hanya saja planet barbar sekarang menjadi afiliasi dari planet Yan Xiao kami. Jadi tolong beri kami muka, jangan mencari masalah dengan planet barbar." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Bisakah kalian juga memberiku wajah? Tidak ikut campur dengan urusan planet Tianyun dan planet barbar." Pemuda menatap warrior yang lama, "Apakah Kak Warrior tidak mau memberi kami muka?" Di samping, sudut mulut penguasa barbar mencibir, "Warrior yang, aku sarankan, kamu harus mengenal planet Yan Xiao terlebih dahulu, lalu menjawab pertanyaan ini."
Warrior yang berkata sambil tersenyum, "Aku adalah orang yang ketika orang lain menghormati aku 1 kaki, aku menghormatinya 10 kaki. Jika orang lain tidak menghormati aku tidak peduli siapa dia. Hari ini, aku mengucapkan kata-kata aku di sini, planet barbar ini, aku pasti akan hancurkan. Kamu berani?" Tidak ada senyum di wajah sang pemuda, dan hanya ada embun beku. Pada saat yang sama, tangan kanannya bergerak sedikit, dan jimat transmisi suara dihancurkan olehnya. Segera, ruang di depannya dipenuhi dengan riak. "Aku akan menunjukkannya padamu." Setelah warrior yang selesai berbicara, dia dan 2 serigala iblis langit menghilang secara bersamaan. Bersambung.